Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tica Fauziah dengan NIM 2020-1260. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang sudah saya kerjakan untuk UTS mata kuliah PCD program pengolahan citra digital dengan tema 3 tahap preprocessing. Di sini saya menggunakan 3 tahap preprocessing. Yang pertama adalah mengubah citra warna RGB menjadi grey, kemudian disambung yaitu menggunakan metode threshold Otsu, dan yang terakhir saya menggunakan preprocessing image blurring atau image smoothing. Di sini di project saya yang pertama, sebelum kita mulai projectnya, kita harus mengekspor atau mengimport gambar terlebih dahulu yang ada pada data atau folder manager Anda. Bisa di drag ke Google Colab atau ke project Anda. Kemudian di sini sudah ada import modul-modul yang akan kita gunakan, yang akan kita butuhkan, yang akan kita panggil untuk metode preprocessing ketiga ini. Yang pertama ada import NumPy, kemudian ada import CV, yaitu untuk kita gunakan untuk mengimport seluruh library yang kita gunakan untuk melakukan preprocessing. Kemudian yang pertama langsung saja, ini sebelumnya ini image sama dengan CV imrate dalam kurung bunga, ini nama file gambar kita, bunga kita taruh dalam variabel img atau image agar kita memanggil variabel tersebut di script-script lainnya lebih mudah. Yang pertama, kita tampilkan dulu gambar yang sudah kita import tadi dengan menggunakan script imshow dalam kurung image yang sudah kita bikin variabel image tadi. Kemudian yang kedua, kita langsung masuk ke dalam tahap preprocessing. Yang pertama yaitu mengubah citra warna RGB menjadi citra warna grey dengan menggunakan script seperti ini. Kita membuat variabel halo, kemudian kita rubah color RGB to gray. Nah, kemudian kita panggil menggunakan imshow script imshow dalam kurung nama variabel sudah yang kita bikin merupakan kode untuk menampilkan gambar yang sudah kita proses. Prosesnya seperti script di bawah seperti ini. Kemudian setelah diproses, kita tampilkan menggunakan script imshow gambar yang tampil seperti ini. Gambar yang awal berwarna biru, kemudian setelah kita proses menjadi RGB, dari RGB menjadi citra warna grey atau abu-abu, tampilan gambar bunganya menjadi seperti ini. Kemudian setelah kita rubah RGB menjadi grayscale, gray ini merupakan metode dengan nama grayscale. Kemudian setelah menjadi gambar grayscale, kita lanjutkan lagi ke tahap preprocessing yang kedua, yaitu threshold, yaitu metode sederhana untuk merubah warna yang tadinya grayscale atau abu-abu menjadi citra biner yang hanya warna pada gambar tersebut hanya ada 2 warna piksel, yaitu hitam dan putih, dengan menggunakan sebenarnya threshold ini ada 3 macam, tapi di sini saya menggunakan 1, yaitu threshold Otsu dengan script seperti di bawah ini. Dan tampilan setelah citra grayscale dirubah menjadi threshold atau menjadi 2 warna biner, yaitu hitam dan putih, tampilan gambar bunganya yang tadinya biru menjadi abu-abu, kemudian dirubah lagi menjadi hitam dan putih. Jadi warna di bunga ini hanya ada hitam dan putih, karena threshold ini hanya memiliki 2 kemungkinan warna piksel, hitam dan putih. Kemudian
tahap yang ketiga, yang terakhir dari pre-processing yang saya kerjakan, yaitu image blurring atau image smoothing. Di sini saya menggunakan 3 macam image blurring, yaitu averaging blur, yang kedua ada Gaussian blur, dan yang ketiga ada median blur. Jadi yang pertama, averaging blur ini yang membedakan hanya pada import CV-nya. Ketika averaging blur, kita hanya menggunakan blur sama dengan blur ini merupakan variabel yang saya bikin. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin variabel nama kalian sendiri boleh. Misalnya saya mau bikin variabel Tica, itu bisa. Tapi di sini saya menggunakan variabel blur, kemudian CV itu import yang sudah kita import di atas, kemudian ada blur. Jadi ketika averaging blur yang kita gunakan adalah blur. Tapi yang kedua, ketika kita akan merubah gambar menjadi Gaussian blur, maka CV.Gaussian blur. Jadi yang membedakan hanya pada script blur, CV.blur untuk averaging blur, yang kedua Gaussian blur untuk Gaussian blur, dan yang ketiga ada median blur. Jadi di sini yang membedakan hanya pada import CV-nya. Nah, ketika di averaging blur ini, gambar yang kita tampilkan akan benar-benar blur atau sedikit tidak jelas. Tapi ketika kita menggunakan Gaussian blur, gambar tersebut tidak sepenuhnya blur, jadi masih sedikit ya kelihatan jelas, nampak terlihat jelas. Kemudian ketika median blur, maka blurnya akan semakin berkurang. Jadi kesimpulannya ketika kita melakukan averaging blur, maka gambar yang kita import akan full blur. Tapi ketika kita menggunakan Gaussian blur, maka blurnya akan sedikit pudar, tapi masih terlihat pudar. Dan yang terakhir ada median blur, itu blurnya cuma sedikit saja, jadi gambarnya cukup jelas. Jadi sekian dari saya mengenai project UTS 3 tahap pre-processing. Yang pertama saya menggunakan RGB, citra warna RGB menjadi grayscale, yang kedua threshold, dan yang ketiga adalah image blurring dengan menggunakan 3 macam image blurring. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.